Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Kulihat wajah sahabatku itu tampak sumringah. Dia terlihat lebih tampan dari biasanya. Namun, raut wajah mesum masih terlihat jelas di wajahnya. Sekali mesum, selamanya akan tetap mesum. Aku melambai-lambaikan tangan, berusaha mencari celah perhatiannya. Benar saja, begitu melihatku, Dino langsung turun dari singgasananya dan berlari menghampiriku. Dia mengeplak kepalaku sebelum memelukku dengan erat. Mesum kurang ajar, cucunguk mesum, berhasil kamu ya? Kamu pasti bahagia. Dasar setan mesum. Dino memelukku, kemudian melepasnya hanya untuk kembali memukul kepalaku. Sebagai gurumu, aku bangga. Aku pikir benda ini sudah tidak ada gunanya. Ternyata hanya dengan sekali tembak, kamu berhasil juga. Aku bangga, Guk. Dino kembali memelukku, sementara tubuhnya berjingkrak-jingkrak. Sepertinya dia sangat bahagia dan bangga dengan pencapaianku. Lepas, aku mau cari Kansa dulu. Mau kemana? Di sini saja. Ceritakan semuanya padaku. Aku sudah cerita semua. Aku mau bawa Kansa ke sini. Aku tadi sudah melihatnya. Kami sudah bersalaman. Aku melihatnya sendiri, Guk. Perutnya buncit. Juniormu benar-benar berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Aku bangga. Aku bangga. Dino menepuk-nepuk bahuku dengan menyebalkan. Ekspresi wajahnya seolah-olah menyatakan bahwa dia bangga dengan hasil kerja kerasku. Kamu sudah melihatnya. Dia cantik kan? Apalagi dengan perut besar. Iya, yang penting kamu seneng, Dengguk. Di matamu kan hanya ada Kansa. Tentu saja, dia yang paling cantik. Kamu bahagia kan? Boleh nampar kamu gak, Guk? Aku benci lihat senyummu ini. Dino berlagak akan menampar, tapi aku membiarkannya. Senyum lebar tak kunjung hilang dari wajahku. Aku melihat sahabatku dengan perasaan berterima kasih. Tanpa Dino, hal ini tidak mungkin terjadi. Dino memiliki andil besar dalam membuat Kansa menjadi milikku. Dari awal hingga akhir, pria itu selalu mendampingiku. Melakukan semua perintah maupun permintaanku sebagai pesuruh. Rasa terima kasihku terhadap pria ini begitu besar. Terima kasih sobat. Aku memeluk Dino. Ucapan terima kasih rasanya tidak akan pernah mewakili semua hal yang dilakukan pria ini untukku. Aku beruntung memiliki sahabat seperti Dino. Sahabat seperjuangan yang selalu ada untukku. Dino membalas pelukanku. Dia menepuk-nepuk punggungku. Aku ikut senang, Guk. Berbahagialah, Guk. Berbahagialah kalian berdua. Kamu pantas mendapatannya, Guk. Kalian berdua pantas untuk bahagia. Bagaikan dua pria cengeng, kami saling mengungkapkan kebahagiaan pada satu sama lain. Dino turut bahagia atas bersatunya aku dengan Kansa. Sementara aku dengan tulus mendoakan kebahagiaan Dino dengan istrinya. Setelah beberapa saat mengobrol, aku mulai pamit undur diri untuk mencari Kansa. Aku melayangkan pandangan, namun tidak kulihat Kansa di mana-mana. Terselip
Rasa panik di dada. Namun aku meyakinkan diri bahwa Kansa tidak akan pergi kemana-mana. Aku mulai menyusuri ruang aula, menghampiri kerumunan satu persatu, berharap melihat Kansa di sana. Namun lagi-lagi aku tidak menemukannya. Aku bertanya pada Diana, namun wanita itu tidak mengetahuinya juga. Aku melupakan satu hal penting. Kansa tidak pernah berada di kerumunan. Dia selalu menyendiri, membuat sosoknya transparan dan tidak tampak di mata orang lain. Berbekal hal itu, aku mulai mencari Kansa di sudut-sudut ruangan. Benar saja, aku melihat sosoknya. Kansa tampak duduk seorang diri, seolah-olah tidak ada yang menyadari keberadaannya. Dia melamun, menatap sekitarnya. Raut wajahnya tampak bingung sekaligus sedih. Hatiku selalu sakit melihat sosoknya yang seperti itu. Dia adalah pusat duniaku, tapi mengapa orang lain tidak menyadari keberadaannya? Perasaanku selalu geram bila mengingat hal itu. Aku menghampiri Kansa tanpa melepas pandanganku terhadapnya. Begitu mendekat, aku langsung duduk berjongkok di depannya. Sayang, kamu di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Aku meraih tangannya dan mengejutnya. Meminta maaf karena sudah meninggalkannya. Senyum Kansa tersenyum lembut, memaklumi sikapku. Dia tidak terlihat kesal ataupun marah. Wanita lain mungkin akan merajuk bila ditinggalkan seperti itu. Namun Kansa tidak seperti itu. Aku menyesal tadi sudah membentaknya. Perasaan bersalah bersarang di dada. Sebagai wujud permintaan maaf, aku kembali menciumi tangannya, sembari membujuknya dengan berbagai macam makanan. Awalnya Kansa menolak, namun pada akhirnya dia luluh juga. Aku menyuapinya. Lambat laun nafsu makannya kembali juga. Kansa makan dengan lahapnya. Menjelang pukul 8:30, kami bertiga memutuskan untuk pulang. Seperti biasa, aku mengantar Kansa terlebih dahulu. Setelah itu baru mengantar Diana. Kupikir tidak akan butuh waktu lama untuk melakukannya. Namun ternyata Mama menahanku untuk berada di sisinya. Aku melihat jam tangan. Tanpa sadar, sudah 2 jam aku berada di rumah itu. Setelah memastikan Mama dan Diana tertidur, aku langsung memacu mobil ke hotel. Pikiranku berkuat pada Kansa. Wanita itu pasti sudah menungguku. Begitu tiba di hotel, aku langsung menuju kamar Kansa dan mengedor-ngedor pintunya. 1, 2 kali tidak ada sahutan. Mungkin wanita itu sudah tidur. Tapi hal itu tidak menghentikanku untuk kembali mengedor pintunya. Aku sudah berpikir akan pergi ke resepsionis dan meminta kunci cadangan, atau meminta mereka untuk membukakan pintu kamar ketika tiba-tiba pintu itu dibuka dari dalam. Aku melihat wanitaku tengah berdiri di depanku dengan wajah setengah mengantuk. Tatapan matanya nampak sayu, sementara rambutnya acak-acakan. Tapi entah mengapa dia terlihat luar biasa cantik dan seksi. Tanpa bisa menahan diri, aku langsung merengkuh tubuhnya, membawanya ke dalam dekapan.
Aku menutup pintu dengan kaki, sementara bibirku sibuk menciuminya. Kapan terakhir kali aku mendekapnya seperti ini? Kapan terakhir kali aku mencicipi bibir manisnya? Rasanya sudah lama sekali. Aku membaringkan tubuhnya di atas ranjang dengan lembut. Sementara bibir kami masih saling bertaut, saling menyesap, memberi kehangatan satu sama lain. Puas menciuminya, aku berbaring di sisinya dan merengkuh tubuhnya, menikmati rasa memilikinya. Bibirku tak henti-hentinya mengecupi keningnya. Aku cuti 3 hari. Besok mau pergi kemana? Jadi lihat sawah, tanyaku. Iya, tapi naik motor ya mas. Malam itu kami berdebat hal-hal kecil. Untuk menyenangkan hatinya, aku memutuskan untuk mengalah. Kami memutuskan untuk pergi melihat sawah menggunakan motor, sesuai dengan keinginan Kanjeng Ratu. Seusai debat, kami memutuskan untuk tidur. Aku merengkuh tubuh Kansa dari belakang, sementara punggung wanita itu menempel dengan ketat di dadaku. Perut yang membesar menghalanginya untuk tidur dengan posisi sesuka hati. Yang bisa dilakukan Kansa hanya berbaring menyamping, karena menurutnya posisi itu yang paling membuat tubuhnya nyaman. Aku merengkuh tubuh Kansa, sembari mengelus-ngelus perutnya yang membesar. Gerakan samar membalas tindakanku. Bayi kami rupanya belum tidur. Mungkin dia bisa membaca pikiran papanya, yang begitu menginginkan mamanya. Alka, cepat tidur nak. Alka kangen papa? Kalau kangen, cepat tidur ya. Bentar lagi papa akan mengunjungimu. Aku mengelus-ngelus perut Kansa, berusaha menenangkan Alka yang tampak sangat ingin tahu. Rupanya Alka begitu mengerti. Beberapa saat kemudian, gerakan lincahnya sudah tidak terasa lagi. Sudah tidak ada gerakan. Itu artinya Alka benar-benar telah tidur. Alka benar-benar pengertian. Good boy. Setelah aku rasa tidak ada gerakan, tanganku langsung bergeliat, menjelajahi tubuh Kansa bagaikan gurita, meremas dadanya dengan lembut dan mencubit pundaknya. Sementara wajahku sudah terbenam di tengkuknya, mencium, menghendus, dan menggigit dengan halus. Mas, Kansa berteriak. Sepertinya dia terkejut dengan tindakanku. Aku tidak mengindahkan ucapannya. Aku hanya melanjutkan apa yang kusuka. Lambat laun, nada protes itu berubah menjadi irama-irama erotis yang terdengar indah di telinga, membuatku semakin bergairah untuk menggeluti dan terbenam tubuh hangatnya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.